Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasus rabies di Desa Karya Jaya Bakti, Kecamatan Kelampermai yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, eh, benar telah terjadi kasus gigitan oleh anjing terhadap 2 orang korban. Terhadap korban tersebut kita sudah lakukan penanganan pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Nah, terhadap 2 korban tersebut kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai SOP, memberikan vaksin, kemudian melakukan penyelidikan epidemiologis terhadap kejadian tersebut, kemudian melakukan pengambilan sampling terhadap hewan tersebut dengan mengirimkan sampel dari kepala hewan ke Dinas Peternakan Provinsi. Nah, hasil uji lab yang di sana dari provinsi ternyata hewan yang menggigit 2 orang korban tersebut positif rabies. Nah, untuk kasus Desa Karya Bakti baru satu kejadian di Kabupaten Sintang, hanya di Desa Karya Jaya Bakti yang hewannya terpositif rabies. Kalau yang lain belum. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait kasus tersebut, nah kami memandang karena memang secara statistik sudah per 15 April 2025 ini jumlah kasus gigitan hewan itu sudah 129 kasus sudah kita lakukan penanganan. Hanya yang di Desa Karya Jaya Bakti saja, Kecamatan Kelampermai, yang hewannya positif rabies. Nah, terkait dengan hal tersebut kita sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi rabies atau mengurangi kasus-kasus gigitan dan terjangkit dari rabies lebih jauh. Beberapa hal yang kita lakukan, pertama memang kita mengakselerasi lagi teman-teman di Puskesmas yang tergabung dalam Rabies Center. Nah, kita mengakselerasi, kemudian kita melakukan koordinasi dengan mereka terkait dengan pelaporan, untuk segera melakukan pelaporan. Kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahayanya rabies. Nah, setiap tahun kita selalu melakukan langkah-langkah tersebut. Lalu kita juga bersama dengan tokoh masyarakat, pihak kecamatan, pihak desa, kita mengimbau kepada masyarakat yang punya hewan peliharaan seperti anjing untuk saat-saat ini melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melakukan pengandangan untuk sementara supaya hewan berinteraksi dengan hewan lainnya kita kurangi. Ya, sehingga ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi penyebaran rabies. Nah, yang ketiga, terhadap hewan yang liar, apabila terdapat indikasi bahwa hewan tersebut mengarah kepada ciri-ciri pengidap rabies, nah seyogyanya pihak-pihak di desa atau pihak-pihak masyarakat kita segera melakukan pemusnahan. Jangan sampai menggigit terhadap manusia, kemudian menggigit terhadap hewan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran kasus rabies. Itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan kepada masyarakat, komunikasi. Lalu selanjutnya kita juga terkait kasus tahun ini, kita memang belum menetapkan status kejadian luar biasa karena memang kita juga dalam tahap mengevaluasi, kita lagi dalam tahap melakukan bersama-sama dengan stakeholder di desa, kecamatan untuk mengedukasi kembali kepada masyarakat terkait dengan kesiapan menghadapi kasus rabies ini. Kita juga sudah mempersiapkan di gudang farmasi kita berupa vaksin anti rabies kita 500
74 pial. Kita sudah tersedia di gudang farmasi. Sebelum lagi di masing-masing puskesmas selalu kita komunikasi dengan teman-teman puskesmas untuk selalu memantau stok vaksin yang ada di masing-masing puskesmas. Untuk serum anti rabies kita sudah dapat bantuan dari provinsi sekitar 20 pial. Semoga segera datang di kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, jaga anak-anak kita, terutama yang rentan, anak-anak di bawah usia 15 tahun, karena memang selalu berinteraksi dengan hewan, terutama anjing. Kita tidak tahu anjing itu pengidap rabies atau bukan. Nah, ini yang perlu sekali lagi, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaannya, terutama hewan peliharaan yang bisa membawa karier rabies seperti anjing, kera, dan kucing. Berikan vaksinasi terhadap hewan kita. Kemudian untuk saat-saat ini lakukan pengandangan terhadap hewan tersebut. Jauhi anak-anak untuk berinteraksi dulu sementara dengan hewan-hewan tersebut. Nah, ini yang perlu kita jaga. Lalu terakhir, terhadap hewan-hewan yang liar, nanti komunikasi saja teman-teman puskesmas dengan pihak kecamatan, mungkin dengan teman-teman di desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pemusnahan. Apalagi hewan tersebut sudah kita pantau mengidap ciri-ciri pembawa rabies. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.